Halo semuanya, jadi ini ada video pertama kali aku mau nyeritain tentang awal pertama aku bisa ketemu sama Kareena Kapoor. Karena hampir banyak banget DM yang masuk, terus komen-komen yang masuk nanyain kenapa aku bisa ketemu sama Kareena Kapoor. Aku berinisiatif buat bikin video ini karena aku capek ya kalau harus menjawab satu persatu pertanyaan dari kalian. Jadi awal pertama aku ketemu sama Kareena Kapoor itu tanggal 25 Maret 2018. Awal pertama aku ketemu sama Kareena Kapoor itu 2 tahun yang lalu. Nah, 2 tahun yang lalu awalnya aku itu nggak ada kepikiran buat bisa ketemu sama Kareena Kapoor. Aku nggak ada kepikiran sama sekali, nggak ada rencana sama sekali buat ketemu sama dia. Tapi di tanggal 25 Maret itu aku udah ada planning. Jadi sebulan sebelumnya aku udah ada rencana kalau aku pengen ngerayain ulang tahun aku itu di Singapura gitu kan, pergi ke Singapura. Nah, kebetulan juga tanggal 24 Maret itu sebelum aku berangkat ke Singapura itu, jadi aku punya rencana juga pengen ketemu sama artis Thailand. Nah, artis Thailand itu aku idola aku banget ya, namanya Gat. Kenapa aku nggak ikut fan meetingnya? Karena aku pernah sempat ada dibully sama fansnya dia karena aku meluk dia waktu di Malaysia. Nah, jadi aku malas kan buat ketemu sama fansnya lagi. Jadi aku rencana beli tiket itu sama flightnya itu sama keberangkatan mereka buat balik ke Thailand, aku ke Singapura itu. Nah, ternyata pada tanggal 24 Maret itu aku sedih banget karena idola artis Thailand yang aku idolain itu dia pulang duluan tanggal 24 malamnya, sedangkan aku beli tiket pesawat itu tanggal 25 jam 1 siang. Nah, aku sedih kan, aku bikin Insta story kalau aku kecewa gagal ketemu sama idola aku. Nah, dan kebetulan aku itu pegang fanpage The Real Kareena Kapoor. Nah, aku ternyata sambil baca-baca DM malam-malam itu. Nah, ada yang ngirim aku ngasih tahu kalau Kareena Kapoor tanggal 25 Maret itu bakal ada acara fashion show di Singapura. Nah, aku itu ini kan langsung kayak nggak nyangka banget gitu, kok bisa pas banget gitu beli tiketnya itu bisa pas banget aku beli tiket itu sama acara Kareena Kapoor. Karena acara Kareena Kapoor itu kayak dadakan banget gitu, karena nggak ada schedule pemberitahuannya gitu. Tiba-tiba H-1 itu ada pemberitahuan bakal ada fashion show di Singapura, dadakan kayak begitu kan. Dan akhirnya aku cobalah DM manajernya, dan kata manajernya aku nggak yakin bisa ngebantu, kata dia, karena manajernya itu nggak. Jadi aku kan kayak hopeless gitu kan. Tapi aku akhirnya nggak jadi gitu, nggak ada rencana buat mutusin pergi ke Singapura buat nemuin Kareena, karena Singapura itu luas bro gitu kan. Jadi buat kesempatan buat ketemu itu kayak 80% gitu, kayak 20% gitu kesempatan itu. Karena Kareena Kapoor itu diva gitu kan, susah banget itu buat diketemuin. Singapura itu luas kan, jadi kayak nggak usah pergi gitu kan, susah kayaknya buat ketemu sama dia, ketemu sama Kareena Kapoor. Nah, akhirnya aku tidur, aku bangun jam 4 subuh. Tiba-tiba aku kepikiran buat ya udah deh pergi ke bandara aja buat ketemu artis Thailand yang lainnya gitu kan. Karena
yang berangkat duluan artis Thailand itu yang datang ke Indonesia itu ada 6 orang, dan yang pulang itu cuma 1 orang, masih ada 5 orang yang lainnya. Nah, jadi aku itu ke bandara itu cuma bawa tas sama tas aja, terus udah bawa tas itu, paspor bawa, aku cuma bawa uang 300.000. 300.000 itu uang aku pakai itu cuma tadinya buat ongkos ke bandara terus balik lagi ke rumah gitu, karena udah nggak ada niatan buat lanjut pergi ke Singapura gitu. Nah akhirnya seiring berjalannya waktu aku malah ikut check in, ikut ke imigrasi gitu sama artis-artis Thailand itu. Nah setelah aku masuk ke tempat boarding ya, aku tiba-tiba ngomong ke si mbaknya kalau aku pengen ngebatalin buat pergi ke Singapura gitu. Tapi sama pihak si mbaknya itu nggak tahu apa ya, pokoknya aku ditahan itu, pikir lagi katanya Kak, buat cancel katanya, mending pergi aja katanya. Aku disuruh mikir dan aku akhirnya nyobain buat ngehubungin temen aku, dan untungnya temen aku siap buat ngejemput aku ke Singapura gitu ya, ngejemput aku di Singapura gitu buat ketemu sama Kareena Kapoor. Dan di situ aku kayak oke lah, pergi dengan niat bismillah aja lah, mudah-mudahan rezeki buat ketemu sama Kareena Kapoor gitu kan. Akhirnya aku pergi dengan uang 300.000 dan aku juga kayak percaya nggak percaya gitu, temen aku bakalan ngejemput aku beneran apa enggak, masih 50-50 ya, dia bakal ngejemput apa enggak gitu. Nah dan akhirnya setelah aku nyampe bandara Singapura, alhamdulillahnya temen aku bener ngejemput aku gitu. Teman aku itu langsung nganterin aku ke Orchard dulu, karena aku ngeliat Kareena Kapoor update status lagi jalan-jalan di Orchard. Kita buat jadi nyari-nyari di Orchard gitu kan. Capek banget kan, udah capek-capek nyari di Orchard. Aku punya ide sama temen aku, mending kita langsung aja ke acara fashion show-nya aja gitu. Kita samperin aja ke lokasinya gitu kan langsung. Dan akhirnya temen aku bilang oke, katanya kita langsung samperin ke lokasinya. Dan setelah nyampe di lokasi itu aku itu nggak bisa masuk gitu, karena itu hanya buat tamu undangan gitu kan, hanya untuk tamu undangan gitu. Nah di sana itu aku sedih banget, ya Allah guys, aku kayak pengen nangis banget. Aku itu nggak gampang banget loh buat ketemu sama seorang Kareena Kapoor itu. Jangankan ketemu Kareena Kapoor ya, ketemu artis Indonesia aja itu susah gitu. Apalagi ini seorang Kareena Kapoor yang bodyguardnya banyak, dijagain banyak banget bodyguardnya. Waktu itu ada kali ya 20 lebih kali ya, 20 apa 15 gitu, banyak banget bodyguardnya. Aku itu sampai nangis gitu di depan venue-nya itu, nangis dan nangis kayak gimana, memohon gitu. Dan itu nggak ada yang peduli sama sekali. Selama 4 jam aku nunggu di gedung itu ya, di gedung tempat acaranya itu aku nunggu sampai 4 jam. Aku diusir, sampai ada yang bilang gini, kalau kamu masih di sini kami akan seret kamu pakai polisi gitu. Aku diancam mau diseret pakai polisi. Aku diancam mau ada polisi gitu nyeret aku. Nah akhirnya aku kan kayak udah sedih banget ya Allah. Aku padahal tinggal aku sama Kareena Kapoor itu cuma terhalang sama kaca doang gitu. Udah selangkah lagi tapi kayak gagal gitu kan buat ketemu sama Kareena Kapoor, susah banget. Aku sedih banget. Nah sedih banget ya, di situ udah kayak lemes gitu. Idola aku udah di depan mata, tapi aku nggak bisa buat ketemu gitu. Kayak pengen nangis, pengen apa gitu kan, sedih pokoknya. Nah setelah aku jalan deh, terus tiba-tiba kebetulan temen aku ngobrol sama supirnya Kareena Kapoor di Singapura itu. Terus dia ngasih tahu kayak
kayak ngasih tahu gitu eh, hotelnya di mana gitu kan. Tapi kayak kalau nunggu di hotel sih aku kayak entahlah, kalau emang misalnya di sini nggak ketemu baru ke hotelnya. Tapi untungnya itu supirnya itu ngasih tahu kalau after party ini Kareena Kapoor itu bakal, after acara event ini Kareena Kapoor itu bakal party ke salah satu klub gitu ya, salah satu klub. Nah, aku dikasih tahu sama supirnya itu, dan akhirnya aku pergi buat ke klub itu yang dibilang sama supirnya itu. Dan di tengah jalan gitu aku kan nggak punya paket data internet kan. Nah, tiba-tiba aku itu pengen buka Instagram gitu. Nah, aku minta ke teman aku buat tethering, dan akhirnya teman aku ngasih wifi-nya dia. Setelah itu aku buka DM aku, dan di situ aku kayak nangis banget gitu kan. Di DM-nya itu manajernya Kareena Kapoor bilang, kamu akan ketemu sama Kareena Kapoor katanya gitu kan. Terus kamu hubungin nomor WhatsApp ini gitu kata dia. Dan dia ngasih nomor WhatsApp manajer Kareena Kapoor yang satunya lagi. Aku kayak di situ itu kayak beneran gak sih gitu kan. Langsung aku seneng banget di situ, aku teriak-teriak udah gitu kan. Akhirnya kita putar balik lagi ke acara apa namanya, ke acara yang fashion show itu, putar balik. Nah, dan udah putar balik itu masih bodyguardnya itu masih nggak percaya gitu kan, masih nggak percaya kalau aku itu diizinin buat ketemu sama Kareena Kapoor. Dan akhirnya aku WA manajernya Kareena Kapoor dan aku bilang aku ada di depan, dan bodyguardnya itu nggak setuju buat, nggak ngizinin aku buat masuk gitu. Dan akhirnya aku minta tolong buat manajernya ngejemput, dan alhamdulillahnya manajernya baik banget. Dia ngejemput aku di depan, dan akhirnya aku dipertemukan dengan Kareena Kapoor. Jadi perjuangannya itu guys nggak mudah gitu buat ketemu sama seorang Kareena Kapoor itu. Tapi alhamdulillah aku diberi kesempatan bisa ketemu gitu kan. Kayak sampai sekarang ini aku kayak masih nggak percaya gitu bisa ketemu sama Kareena Kapoor. Karena aku itu bukan berasal dari orang yang kaya gitu, orang yang banyak uang gitu kan. Tapi alhamdulillah karena aku punya usaha gitu, niat disertai doa, akhirnya aku bisa ketemu sama idola aku Kareena Kapoor gitu, yang nggak disangka-sangka gitu kan. Itu karena sehari doang nggak ada planning dari jauh-jauh hari gitu. Sehari malahan kayak diatur sama Allah itu, kayak langkah-langkahnya itu kayak dipermudah gitu, kayak step by stepnya itu kayak dia permudah gitu, walaupun ada drama-dramanya dikit gitu kan ya. Nah, jadi itu pertama kali aku ketemu sama Kareena Kapoor itu di Singapura gitu. Gitu guys, maaf ya guys kalau aku ngomong masih agak kaku gitu, karena aku masih belajar, nggak bisa, masih nggak pede gitu buat ngobrol kayak begini di video. Jadi harap dimaklumi ya. Itulah cerita pertama kali aku ketemu Kareena Kapoor. Makasih ya yang udah ngedengerin video aku. Sampai jumpa di cerita aku selanjutnya. Bye bye.